Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afifah dengan NPM 1911010179, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A, semester 5, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini, saya akan memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Ibu Dosen Agus Susanti, MPDI, dengan mata kuliah materi pembelajaran Akidah Akhlak SMA atau MA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita doa terlebih dahulu ya. Kepada kedua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap? Doa mulai. Selesai? Baik, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu. Desi Sinta Putri, Titi Fatmala, Lilis Rahayu, Deviana Lestari, Hadir. Nurmala Sari, hadir semua ya. Hadir, Bu. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang menghindari dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Siapa di sini yang sudah membaca materi yang Ibu kasih pada minggu lalu? Sudah semua ya? Di dalam meninggalkan sholat, yaitu terdapat kedudukan sholat, yaitu sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua syahadat. Rasulullah SAW bersabda, artinya Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Siapa di sini yang sering meninggalkan sholat? Gak ada ya. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Karena dosa. Sholat juga merupakan rukun Islam yang wajib harus kudu kita jalani ya. Kemudian ada dampak meninggalkan sholat. Apa saja sih dampak jika kita meninggalkan sholat 5 waktu tersebut? Ada yang tahu? Menyebabkan kesesatan. Ya, yang kedua, apa lagi? Diancam masuk neraka. Kemudian dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Ya, itu tadi dampak dari meninggalkan sholat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh kelompok 3. Dipersilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan mapalahnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kajian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk, seperti biasanya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang
dua syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Islam dibangun di atas 5 tiang: syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dapat meninggalkan sholat, yang pertama menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan, tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam menempatkan sholat sebagai tiang agama, maka ibadah sholat sangat penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkan akan mendapatkan kesesatan, sebagaimana firman-Nya, "Fa min ba'di in khalafu fadrubus sholata wa tabaqus sabawati fasawfa yalqawna khayya." Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surah Maryam ayat 59. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan salat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semacam ini disebut sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, sebagaimana firman-Nya yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan adalah sholat. Al-Quran menjelaskan bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan, "Mengapa kamu masuk di neraka Sakor?" Maka dia menjawab, "Dulu ketika di dunia dia meninggalkan sholat sampai ajal menjemputnya." Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, apa kewajiban kita sebagai orang tua jika anak kita tersebut meninggalkan sholat? Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Saya. Silakan. Hal apa saja dan saya apa saja yang dapat kita lakukan untuk tidak meninggalkan sholat? Terima kasih kepada penanya. Saya meminta waktu 1 menit untuk menyampaikan jawaban. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari saudari Devi. Apa kewajiban kita sebagai orang tua jika anak kita tersebut meninggalkan sholat? Jika orang tua mempunyai anak-anak yang tidak sholat, maka mereka harus memaksa anak-anak itu untuk mengerjakan sholat, baik dengan perkataan dan perintah maupun dengan pukulan yang bersifat memberikan pengajaran, karena Nabi bersabda, "Pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat setelah mereka berusia 10 tahun." Diriwayatkan Ahmad. Jika pemukulan itu tidak mempan, maka dia lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua untuk menyuruh mereka mengerjakan sholat. Tapi dia tidak boleh mendiamkan begitu saja, karena jika mendiamkan berarti setuju dengan pemungkaran itu. Untuk itu, hendaklah sejak usia dini kita mengajarkan dan mengajak anak kita untuk melaksanakan sholat sebagai salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi seorang muslim yang taat atas perintah Tuhannya. Bagaimana? Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Cara apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari perbuatan meninggalkan sholat? Yang pertama itu selalu mengingat akhirat. Percayalah hidup di dunia hanya sementara. Tidak ada kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak beristighfar. Rasa malas bisa datang kapan saja. Makanya jika kita sering mengucap istighfar, bisa menghilangkan rasa malas tersebut. Ketiga, menjauhi
menjauhi hal negatif agar tidak malas untuk beribadah. Keempat, berteman dengan ahli ibadah. Hal berikutnya yang bisa mengurangi rasa malas beribadah yaitu mendekatkan atau bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Itu saja yang dapat saya jawab. Bagaimana? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan dulu. Baiklah, itu tadi presentasi yang sudah diberikan kepada saudari Sutahayu, yaitu tentang meninggalkan salat. Di sini aku akan memberi kesimpulan sedikit tentang meninggalkan salat. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh sebaik-baiknya ciptaan. Namun demikian, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah apabila manusia tidak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Sudah terlalu banyak contoh ya yang sudah kita lihat yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia supaya tidak terperosok ke dalam lembah kenistaan tersebut, baik yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat ataupun yang dikisahkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Namun kebanyakan manusia tidak mau mengambil pelajaran tersebut, bahkan tetap melampaui batas mereka atau semau mereka sendiri. Kemudian yang sudah diberikan kepada Lili tadi yang berkaitan dengan meninggalkan salat dalam surat Al-Maryam ayat 59 yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti atau yang jelek yang menyiapkan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatannya. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia dilarang untuk meninggalkan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu. Baik, itu yang Ibu dapat jelaskan. Apakah kalian ada ingin ditanyakan kembali tentang meninggalkan sholat tersebut? Tidak. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.